belum dapat juga sih dari buat ininya ya. Kesempatan buat jalanin serapnya karena mereka harus lihat ke late game juga tadi tapi nggak dapat, early game-nya nggak dapat. Ya late game-nya jelas apa lagi. Oke, makanya kita bakal melihat Farasin dan The Mastermind ini garuk gak gatel di kepala mereka masing-masing ya. Dan Teriswa sudah diamankan kali ini harusnya oleh tim Ipang dan Sikit. Tapi mereka nampaknya memilih arah Zulsin. Mereka nggak mau dari mid laner mereka Rinsiam Sinar. Bahkan ngomongin karena lengkap yang masih menjadi sebuah jawaban dan Opheus terlalu mahal kali ini nampaknya untuk dilepasnya. Iya, ini kayak ngeliat dari high loss yang mungkin udah jadi masalah ya. Udah ban aja dan Phobius ternyata. Siapa yang megang Phobius di match ini? Itu menang. Yes, semuanya dari game yang pertama. Iya benar semuanya. Dari Rebellion tadi 2 kali pakai Phobius. Menang. Ya, ada efek sana ini tuh ini. Ini bisa memutus juga untuk fokusnya. Kalau memang lagi melompat kan menurut gue fokus ini bisa dilawan kan? Ruby. Ya, Ruby bisa nge-hold-nya. Ruby-nya sekarang dipakai nggak sih Layar? Kamu hidup nggak sih? Pegangin nggak sih? Ya kalau mau bisa ambil aja buat Ruby-nya ya. Iya. Ya enggak. Kalau gue sih, kalau misal mau main Assassin tiba-tiba sekarang mau mainin Link Ruby juga nggak masalah. Oh, Karena mereka punya fake sana. Udah pasti tahu di belakang sana bisa dimakan fake sananya. ya tapi efek sana jelas adalah match yang susah banget ya buat bisa tangkap. Pas itu paling kesel kalau lawan efek sana. Iya. Karena tangannya itu loh. Ya, ini namanya Link Loop. Tapi ada Valentina bersama dengan gue. Oke. Ya, nggak masuk. Oh. Ini bakal main clear cepat, main rotasi cepat harusnya karena ini udah positif harusnya groknya di Rom ya. Iya, ini udah Udah positif berapa ya, saya? udah jadi fix position. Iya. Karena mereka udah ngebuka Morpheus-nya. Jadi udah fix position dan sekarang pemain dari IPAM pick terakhir sebelum mereka ke arah phase yang kedua. Ini harus mereka siapin sih. Kalau mereka nggak mau memperebutkan ke arah gold atau memperebutkan ke arah jungler, pilih salah satu. Siapa yang mereka prioritasin? Ya, bicara soal Vincent dengan fighter yang memang cukup oke ya, Alpha ya. Stabil ya. Dia belum stabil juga. Tapi karena lawan lagi harusnya Nolak. yang diamankan untuk Vincent lihat dia cukup aman dari tadi, farmingnya juga baik-baik aja gitu Ya, ya. tapi ini kita mulai dengan Grok loh. Beda ya sekarang Beda, ya. betul. Dan wildcard-nya harus yang dipersiapkan dan terima nanti buat Vincent juga. Dan dari dua tim ini belum mengambil marksman sama sekali. Mereka masih akan menahan dulu mungkin sampai detik terakhir dan kita akan melihat beberapa marksman misalnya yang di bench sekarang. Yep. Oh, Iya, Alpha dulu. ya, keputusan yang tepat. Berarti kalau Alpha, chance-nya dari bawah kini pakai hero tebal ini besar loh. Bisa jadi gatot lagi loh. Iya. Bisa jadi gatot lagi loh malah loh. Oke, tapi ada komen dari Lovel. Silakan. Saran untuk RRQ biarkan King membuat kesalahan, draft strategi yang baik dalam memanfaatkan kesalahan dan kalian akan baik-baik saja. Ya karena kadang ada gerakan-gerakan tambahan nih dari Gigam yang dipanis seperti di game pertama kan tadi. Kayak mereka bukan satu pemain terus mereka yang panis tadi akhirnya. Wah, Natalia diamanin. Wah, kalau Bawa Natalia assassin bos. ya, Bawa assassin bos. Dia ngambil fokus pick di awal, biar linknya dibuka abis itu. ini hanya yang di point. Ya kan? Ya, berarti menyisakan Link Link Julian, dan Julian ya. Jadi Julian tutup kari gak sih? iya tapi kayak untuk beberapa case Link ini selalu jadi langganan band ya. Tapi bahkan untuk sampai saat ini kita belum melihat adanya Link juga nih. Sampai kita ngelihat dari band terakhir di RRQ Hoshi. Yang atau Mani misal. Fanny juga, tapi kan Link potensinya bakal lebih kelihatan ya. Moskov. Wah, Link. Dia bawa agak cukup deras nih Link. Bruno lagi. Ternyata pindah tangan, tapi ini Bruno dari Masako. Oke, ini ada tendangan Bang Mako. Ya kan? Link Masako, apakah akan memasak kali ini? Link atau akan termasak? termasak. Dilarutkan ya, apa dilarutin ya? Ya, tapi kalau memang Linknya sengaja buat dikasih, potensi saber ya sih buat keluar. Bisa. Tapi ya ini mah udah lumayan ngandelin edit berarti di depannya ya. Tuh. Terus sekarang Link dari Sutsujin yang akan muncul. Terus tiba-tiba saya berlok. Waduh. Nggak bisa lah, udah habis lah draftnya. Nggak bisa nih ada Skylar ini pakai Marsman. Langsung Purify ya. Iya, Marsman Purify ini enak. Yang udah Beatrix ternyata. Tapi
Matrix Kurima juga enggak ya kayaknya. Cyber Ram juga possible banget nih. Ini Cyber kayaknya besar kemungkinan gitu. Gatot kaca lagi nggak? Ini bisa jadi. Tadi sih dari ngeband ke Alpha memang Gatot kaca, tapi kalau seperti ini kayaknya harus shifting nggak sih, Om? Bisa. Harus shifting nggak sih? Harus gimana dia cara nangkep Karmetis, gimana cara nangkep Karolink? Ini mereka belum menemukan jawabannya masalahnya sampai sekarang. Aja. Front to back banget mainnya. Kalau mau kaca boleh kombinasikan sama Nolan. Selama Nolannya ini punya power yang sama dengan level dari jungle ataupun dari offlane Yoshi masih oke. Ruby juga masih possible masalahnya kan sekarang. Tapi Ruby bakal agak sedikit susah gak sih buat nangkap healingnya? Butuh single target loh. Yep. Single target lock. Oke, dan ternyata yang diamankan adalah Gatot kaca lagi. Oke. Unbreakable loh. Untuk bisa memegang ya. Skill unbreakable kayak Punten gitu. Agak rundut dia. Kayak gini dulu kan putar. Tuh. Oke, tapi ini adalah match point teman-teman. Satu kesempatan yang akan kita lihat mampukah sang raja dari segala raja ini berhasil untuk bisa mendapatkan tahtanya kembali, atau Geekfam akan semakin kuat dengan gelar The King Slayer. Oke, Geek Farm sudah berhasil membawa ke game yang ketiga. Mereka tinggal lancarkan planning mereka untuk bisa mendapatkan game ini, dan title King Slayer masih ada di tangan mereka. Tapi untuk RRQ, mereka sudah menunggu 3 season, masih belum menemukan jawaban, dan ini dia pembuktian. Mampukah raja-raja baru menjadi obat dari sakitnya Kryptonite atas Geek Farm? Mempiel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, clean out the mains of the day, the last game. Geek Farm versus Red Circle Tail. Let's go! Dan bagaimana kali ini juga ternyata Gatot kaca kembali terlihat, Om. Yap. Muncul lagi ya. Ini kayak hampir gak pernah absen buat Gatot kecuali di band tadi juga. Di game kedua. Tapi Link yang dipakai berhadapan dengan Nolan juga sama-sama punya potensi untuk bisa memang farming ya, tapi potensi untuk split push jauh lebih besar dengan Hoji. Dan bagaimana yang tadi untuk dari audience ya, memasukkan hitnya harus bisa head to head juga di berhadapan dengan Aboy dan juga Ballis. Oh, let's damage dari Nibiru yang dipegang Skylar. Ini cukup besar pastinya dari Baloy. Oke. Gak jadi. Iya, Baloy ini dia emang salah satu rombongan yang berani itu, dia sudah bisa ke kiri. Bahkan dari Tenacity di arah Goldwave, respect dengan damage yang diberikan seorang hewan. Tapi di balik itu, Skylar dia pakai dulu sama weapon master, dia pengen bener-bener nge-push abis siapapun yang ada di depan mata. Ya, dan ada dua Builders Blessing ya. Lihat betapa sakitnya Skylar mata kok ini bisa diteri. Hei, Baloski, kita masalah masih bertemu dengan Sosuji, tinggal sampai spot. Kita ada salah Sosuji, Baloski, standby, jangan terpulang, Revitalize mau di pick up, kembali saja Sosuji, 1-2 untuk Rizia. Yang akhirnya Rizia aktif untuk melakukan rotasi. Dan itu dia, Poros Mid yang memang berjalan dengan adanya basic common emblem dan juga Wanderer's Blessing yang dibawa oleh Idok. Ini jalan banget porosnya sampai akhirnya. Ini yang kita lihat dari arah Hoshi. Tiba dengan kombinasi dan juga komunikasi yang baik, Om. Ya, benar juga tim mereka bisa diving ya. Iya. Mereka punya link untuk lempar softblade juga. Dan itu nice. Memang untuk Linknya terlalu maju ke dalam dari mereka. Oh, akhirnya mereka bisa mengenai Rico. Tapi mereka mau defensif. Masih mencari sebuah jawaban untuk hidup di pun bergerak Pauliski. Kali ini benar-benar melakukan terhadap seorang Sosujin. Coba untuk memberikan vision, ternyata mereka ke sana. Buat perasaan dari tim Iqbal berhasil tetap untuk mendapatkan tahta pertama dan membuat Sosujin gak berada di dalam power yang seperti maksimal. Oh, ini ketempelan gak sih nih Baloyski, ini udah mulai membuat dari situasinya tidak nyaman ya pastinya. Ini memang cuma untuk dibalasin. Cukup mengganggu ya tadi. Meskipun memang cuma muncul karena unbreakable juga ditabrak dengan musuhnya, tapi kayak kita jadi ragu-ragu juga nih. Mau dilepas ke kita, crossing atau enggak? Jadi overthinking ya. Betul. Nabrak gak ya? Dia nabrak gak ya? Oh, nabrak sih lumayan banget, sakit minimal ya. Gak usah deh. Kali ini udah pakai item damage, item defense aja bisa meledak gitu dari ketemu Wallace. Tapi dibalik ini semua ada satu item yang cukup unik dan berani dipegang Stellar ya. Ya. Tapi kan ini emang juga kemarin pakai Skype pertama untuk Matrix. Ya, dalam kondisi unik sekali dan itu dia mungkin yang dirasakan oleh seorang Stellar. Unik mereka terlihat menjadi sosok seorang lead menjadi target utama. Mereka bakal balik keluarkan oleh mereka. Memaksa mendapatkan satu momen kill karena dia seorang Stellar gak terlalu dan gak bisa nampaknya. Ya. Oh, Tuh, masih ya. Tapi dengan game ketiga juga masih target dia. sedih ya jadi. Iya. Karena Rizal tadi rotasi sekali udah kelihatan langsung.
ke arah top lane. Iya. Langsung dipegang lagi ya, jangan sampai gerak lagi. Buat lane. Kamu diem gitu ya. Tapi ngeliat dari Abo ini juga jadi PR tersendiri nih Om. Ya, Pabonya tinggal ngelepasin ya, utility dia lihat nih, heal terus-terusan. Dan itu lumayan kebayang mainnya. Sekali lagi waktu dan juga 5 menit awal. Cuma untuk kalau kita bicara soal rotasi, sudah dilakukan efeknya yang lagi. Yap. Dan sekarang udah sama-sama bergerak ke arah atas. Oke, semua diambil oleh Skylar, dia masih bisa on itu menangin leadingnya. Dan lihat dia gol satu masih belum berhasil, tapi itu reach-nya Aboy lagi-lagi dari dewan. Harusnya selama dia ada lead, tidak terlalu pusing sih. Itu udah dapat sampai ke sana. Ya, bisa buat masuk ke belakang, tapi untuk di early-nya masih butuh item juga semuanya. Gila, dia punya di depan mata dan play down. Memang peringatan dari seorang Skylar. Untuk mundur ke arah belakang. Dengan berbaik time yang dilakukan oleh seorang Skylar 2 dan bahkan 3. Skylar mundur dan lihat di ejam-ejam. Gagal untuk mundur dari seorang Skylar. Dan outplay pun yang terjadi. Skylar terejam-ejam. Dan itu dia informasi mahal, tidak ada flicker. Sampai akhirnya Avatar of Guardian tidak bisa dihindari. Dan bahkan gak cuma ketiban Gatot, ketiban juga sama Mini Lord. Tapi lihat di belakang sana, target utama mereka adalah Masako. Wajar dikeluarkan, karena Tembus Soblet masih ditahan oleh seorang Susu, tidak bisa membuat kill dari seorang Masako. Masih bertahan dan Walasit tetap tumbang dari seorang Susujin. Sayang mereka kehilangan. Dan kalau yang baru saja mendapatkan turtle buff di sana. Wah, ini rugi lah, harusnya untuk arah kill. Rugi. Tadi ada mereka belumnya sempat kena juga kan, jadi ada efek konflik tadi. Tidak bisa langsung navigate ke bagian belakang. Dan melihat dengan tumbangnya satu di purple buff ini bisa menjadi destinasi selanjutnya buat kita. Tapi kalau aku lihat sih Rich-nya udah mulai ngambil ke arah Primal Ward sih. Dibandingkan ke arah tenaga dia lebih enak ke arah Primal Ward kalau gue sih. Oke. Lumayan ini nih, ngasih damage juga ya. Bisa begitu. Jadi akhirnya nanti fokus tim pada Hip-Hop itu nggak fokus ke Sela lagi. Ya, bisa Bisa ke Rincia terus. Memang kan target utama karena Rincia. Kenapa nggak diubah? Tetap biarkan Rincia yang jadi target bulan-bulan warga dari Hip-Hop. Tapi Mas Akon juga harus dipegang. Jangan sampai terlalu dari dan kita melihat rotasi dari Araki Ocean akhirnya sudah mulai menuju ke Mas Akon terus-terusan. Nomor kill? Oh, Pasar Guardian dari cancel. Oke, terlihat mundur ke arah belakang. Dari itu masih bertahan, mereka para pasukan dari tim Hip-Hop. Mereka masih terlalu kuat untuk bisa tembus di arah koknya. Dan ini adalah sebuah gambaran nanti di arah high ground. Mungkin juga akan berhenti. Ya, tapi yang ngeliat dari sekarang, ini sengit banget ya, point kill-nya sama, turtle-nya juga sharing. Tinggal nunggu momentum siapa yang nantinya akan bisa lebih optimal. Dan semuanya juga mainnya di Goblin loh ini. Kayak EXP ya udah biar aja buat EXP-nya. Cuman potensi untuk Araki Ocean adalah split push. Mereka punya link. Nah itu dia yang mungkin sulit untuk menanggulangi sama Geekfam ya Om. Kayak siapa yang nanti bakal dikirim untuk bisa menanggulangi sosok dari Sujin. Ya, tapi untuk split pushnya kayak ya paling Nolan kan ya. Dan itu pun lumayan tricky gitu. Oke, setelah berbagi ke arah Turtle, tapi nampaknya wajah dikeluarkan seperti Bandit Twitch. Dia bisa terus saling terbelakang Skylar free hit. Semua termasuk ke arah tim Kick mereka bisa masuk lebih dalam dan dia Primal Walk dengan dia dipegang oleh Rincia untuk menjadi serangan tambahan menuju ke arah para pasukan tim Kick. Oke. Tapi sebenarnya nggak ada konten yang cukup berarti ya. Tapi ada Redemption juga bertukar dengan adanya Alter Top Turret. Oke, tapi ternyata Susujin harus melihat purple buff-nya hilang dimakan oleh sosok seorang Vincent di depan matanya sendiri. Wah ini Turtle tuker Alter Turret dan Purple. Ya, dan juga tadi kan tanpa software kelihatan kan. Jadi dia agak gak bisa langsung buka juga dari jatuh di purple-nya. Dan masih bisa diimbangi bagi Geekfam tadi. Kalau dari atom build-nya juga dua EXP ini masih cukup sama-sama dengan penggunaan dari Thunder Bell. Mungkin bedanya Thunder Bell sekarang ada di tangan dari Sujin juga. Jadi bisa memberikan efek slow dan juga ada tambahan untuk permainan hybrid defense. Nah, untuk persetan dia berserang diri sampai sudah sembilan. Oke, Pramuat dikeluarkan begitu saja daerah dan wajah di depan sana membuat Moldora masih coba bertahan Primal Ward-nya berhasil dilepaskan karena Skylar Stema untuk membantu karena Lindsay di depan sana. Bukan karena Casey Lane. Akhirnya masih mau di depan sana untuk membuat para pasukan berhenti jika ada pikiran sama sekali untuk menabrak di area itu. Dan itu dia AMU terhadap Primal Rat. Dan damage-nya akan lebih besar. Daripada yang original ya. Yang original sendiri ya jelas dari damage dia mengandalkan defense juga. Dan kan itu langsung dari damage yang kecil langsungnya juga. Dan ini untuk next team fight-nya clear lane tengahnya. Ini Aboy tetap menjadi masalah utama. Karena dari kita melihat Aboy juga selalu bebas. Ini 0-0-1 buat Aboy. Benar, belum ada yang bisa targetin ke Aboy. Karena semuanya fokus untuk bisa cepat menumbangkan Masako, cepat misalnya untuk menumbangkan si Balaji. Oh, Aboy
Game pertama dari seorang Sosujin, kayaknya Sosujin akan menunjukkan dia kalau dia udah ini sih, udah berani sih. Tapi lihat kondisi kali ini dari Skylar dengan Skylar yang miliki masih belum menyala. Setuju sih. Masih satu pasif dari skillnya ya, gua masih mau. Ya, itu namanya sama dengan satu Legends loh, plus 60 adaptif untuk tracknya dia. Dan lebih mengandalkan untuk passive little yang belum bisa dikoleksi juga oleh Skylar. Sugin potensi split push jelas ada di belakang dia juga. Tapi untuk setup di Lord ini loh, nggak ada yang berkata atau Sugin show kita aja tahu. 4 lawan 5 bisa kejadian juga. Benar-benar. Jelas ya. Lihat ya, tadi dok ada masalah informasi telah diberikan ke saudara. Apalagi dia ada masalah dari Seritz yang gagal mendapatkan siapapun, tapi Masako target utama mereka. Printer belakang dan free hit dari Sojin berhasil mendapatkan 2 poin kill. Lihat Primal War pada defensif bersama dengan RCM Soklet, tapi 2 poin kill kembali. Tampaknya steal kill dari Rins menyelamatkan RRQ untuk Lord yang pertama. Dan pencurian menuju ke arah Avatar of Guardian, walaupun nggak kena, tapi dia bisa menjangkau di belakang dan delivering damage, Om. Dia tuh mutusin buat jalur pulangnya tadi, untuk jalur exit dari team fight. Yap. Oke, Vincent, kayaknya keputusan yang salah untuk masuk dalam sana. Untungnya Skylar damage masih belum terlalu sakit. Untungnya Skylar masih belum dalam peak powernya itu. Kalau misalnya udah peak powernya, Om, lewat aja bisa tumbang, Om. Iya. Udah kena brevet. Apalagi ada Melvic Roar tadi baru selesai juga untuk Skylar. Dan ini akan lebih memaksimalkan bagaimana mendapatkan pasif dari Little nanti ya, stack dari Sky Pierce. Dan tendangan dari Masako, single target nih. Yap. Sedangkan yang harus ditargetkan adalah daerah yang selalu bisa bergerak tepat juga. Jadi Dan, bisa jadi volley shot kan nggak maksimal. dan akhirnya juga kita ngeliat gimana Aboy tertarget di belakang ya, digunting jalannya oleh Sujin yang udah cepat banget juga untuk langsung regroup. Sementara kali ini dengan adanya Lord yang akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah, atas tengahnya bakal coba dipegang perlahan oleh RRQ Hoshi. Oke, Lord akan dibinasakan coba, tapi one shot bersama dengan Range terlalu sakit. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dari seorang Ido. Dan di depan sana Avatar of Guardian telah dikeluarkan seorang Malinski. Berikan seorang Risha dan juga Tyrant harus termakan pada masukan dari Shanky Puff. Mereka mencoba untuk menghasilkan kembali kanan, tapi Risha mengoplay ketemu Soblit. More defensif kali ini membuat sosok Render Rapati berhasil mendapatkan burst defense. Render Rapati from Skylar. Walaupun nggak dapetin poin kill, tapi Rinsya berhasil membakar di sana. Membakar dengan adanya sebuah glowing one, last hit dari Primal Red juga yang ternyata di copy. Aboy, Winter Crown, dan bahkan Flicker pun telah dikeluarkan, tapi tidak membuat dirinya selamat. Ya, Sudah mulai bisa mengendalikan ya jalannya permainan sekarang RRQ Hoshi. Mereka sudah mulai kumpul untuk join bagi tim fight-nya. Dan ini dia Vincent yang nggak dapat juga spacingnya untuk bisa masuk. Karena cukup banyak sebenarnya barikade yang dibangun juga kan. Di depannya ada Grok juga, masih ada si Dairon lagi-lagi ya di sini. Fovis yang selalu mengganggu. Gabung banget ini, makanya Fovius dari tadi jadi kunci ya, Jadi bisa kunci. dibilang ya. Padahal kan minggu kemarin bisa dipakai, gak ada yang mau prio pick juga ya buat Fovis. Belum matang mungkin ya Belum kayaknya. matang. Deh. Sekarang ini udah mulai bermunculan dan meresahkan juga bahkan. Karena ngelihat sekarang dia diacak-acak, kita tahu bagaimana Fovius dengan adanya Vengeance juga, Om. Betul. Memang ya dia gak possible untuk kabur lagi, tapi Vengeance-nya juga ini akan membuat dia kayak orang males untuk target ke Fovius yang sedang melompat ya, dengan Infernal Pursuit-nya. Antiquiras, second item dia juga. Dia cukup respect ya dengan damage yang akan diberikan Masako. Aha. Vincent juga ada physical damager semuanya. Jadi ya, satu Antiquiras ini akan cukup menyelamatkan dengan tambahan pengurangan 24% dan total 3 stack. lumayan sih kalau misalnya Rapati kena di posisi lagi nge-defense tuh lumayan loh. Dia mundur setengah darah ada loh. Setengah darah, seperempat darah mah ada itu. Kalau damage dengan kondisi Skylar udah hampir full item seperti itu. Bahkan dia ada Skypierce juga ya. Jadi buat hero tebal seperti si Baloy, ini bisa tiba-tiba instant kan kena damage. Yap, dan dalam seketika kali ini dari RRQ mereka mengungguli ke angka 6.000 dan Lord pun sudah muncul, tapi kayaknya Geekfam mereka nggak yang terlalu terisolate ya. Dia bakal coba untuk maju dan mengintip dan maksa fight bisa aja terjadi. Baloy? Oke, Baloy di depan sana. Gak boleh greedy, target utama dia untuk bisa meng-cancel ke arah Lord. Dan kalau bisa take over, tapi Vincent sayang sekali dia show one chance. Tunjukkan belakang dengan berdemen. Terus pertama, target utama mereka adalah Skylar. Terperangkap. Skylar kali ini langsung ditelan bumi. Dan membuat pasukan dari tim Geekfam berhasil melakukan sebuah kill. Dan nampaknya di sana Sosujin mencoba untuk mendapatkan Veltora.
Target utama mereka terdeteksi di sana Tyrant, tapi dia lebih fokus menuju ke arah Pesturet dan kami lihat apa yang terjadi. Kehilangan 4 pemain, tersisa 1 saja. Ini bencana. Wow, dan bahkan one straight push kali ini bisa dilakukan oleh RQ Hoshi. 3 season berturut-turut akhirnya penantian RRQ menjadi